Kalau Injil enggak, kalau Injil di Quran di hadismu mana? Yesus, Mana? Yesus membawa penghukuman. Ini perikopnya ya. Nih, Matius 10. Ya, bentar. Jangan kau menyangka bahwa aku datang. Nah, ini tentang Yesus nih. Aku datang untuk membawa damai terus. Respon. Lalu apa kata Yesus? Nah, mereka menolak. Lalu Yesus bilang, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, maka ia orang benar. Jadi Yesus di sini, Pak Vivo, Matius 10 ayat 41 menyatakan dirinya nabi, Pak Vivo. Nah, gimana nih Pak Vivo? Baik, dengar, pakai kuping kau dengar, biar saya jelaskan, pakai kuping. Dengar. Ini gimana nih? Mau dibantah? Bukan dengar no. Jangan kau ketawa di dalam kebodohanmu tentang Alkitab. Kau ketawa dalam penderitaanmu jadinya itu. Itu tulisan Alkitab, Pak Vivo. Matius. Ini Pak Vivo ada, Pak Vivo. Seorang nabi, Pak Vivo disebutkan. Nih. Dengar dulu saya katakan, dikatakan di seorang nabi. Yesus itu nabi, iya. Yesus itu sahabat, iya. Yesus itu hakim, iya. Yesus itu perantara, iya. Jangan diprotes. Lengkap di dalam yang bilang Yesus nabi, itu. jangan diprotes. Dengar, Yesus itu Tuhan, iya. Lengkap. Di mana dalam Tuhan? dirinya. Nah, ini nabi ada nih. Nabi ada. Mana Yesus dibilang Tuhan di mana? Di mana? Iya. Mana dibilang Yesus itu sahabat saya. sebagai Tuhan dan harus disembah. Oke. Ya. Jadi ya, ini saya mau konfrontasi tadi sebenarnya umat Kristen Arab gitu yang klaim kalau al-ilah ini ya itu artinya adalah jabatan. Yang jabatan itu ilahnya, God-nya itu loh. Ini jabatan. Ilahnya nggak ada soal, Bro Aldo, sebentar. Ya, ada ilah dan Allah al-ilah. Anda nggak ada soal. Yang Kristen Arab yang bermasalah, Pak. Ya, ini saya mau jelasin. Tadi saya sudah tunjukkan, Bang Aldo. Anda tahu nggak kalau Kristen Arab itu meyakini ya kalau Allah itu adalah jabatan. Kalau Bang Aldo apa yang Bang Aldo yakini? Menurut Bang Aldo apa? Bang Aldo, kalau menurut saya ini adalah nama. Bang Aldo, dari sisi Bang Aldo, ini Bang Aldo. Maaf, ini. Bang Aldo, satu. Bentar. Sebentar, saya besarin dulu nih. Besarin dulu saya. Nih, Bang Aldo tahu nggak ini? Ini Allah ya. Ini dari Kristen. Estetakla. Ini Allah. Ini buat referensi Bang Aldo saat translasi Nasia kan Bang Aldo translator. Ini estetakla. Ini Allah. Ini hadza is alif sin mim. Nah, ini apa ini artinya? Ya, artinya ini Bang Aldo. Bukan jabatan. Ini dari Kristen Bang Aldo. Kalau Bang Aldo bilang di Arab sendiri orang Kristen mengatakan Allah itu jabatan, ini web Kristen dari Arab. Ini tulisan walaupun Arab tapi orang Kristen yang nulis. Hadza ismu ini nama salah paham. Bukan jabatan. Ini, ya. Betul ya. Tadi saya bilang kalau sebagian Kristen Arab ya, sebagian Kristen Arab yang menyatakan Allah itu adalah jabatan. Oke. Asal usul aliran saya juga dari daerah Arab juga, dari Irak, Pak. Dulu namanya adalah Edessa. Bang Aldo sebut apa? Ya Allah, itu adalah sembahan di situ. Kami nggak menyembah Allah, Pak. Ya, di Bible nggak ada Allah. Oh, Bang Aldo nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Nggak ada Allah, ya. Allah itu nama sembahan agama lain, ya. Itu nggak ada urusannya sama agama kami. Bang Aldo sembahannya apa? Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, Maria, Allah. Nah, itu nanti saya jelasin lebih jauh. Saya ingin jelaskan bedanya nih ya. Kan kekristenan ada yang meyakini Allah itu gelar, ada yang meyakini udah selesai Allah itu Bang Aldo. Bang Aldo udah selesai itu, lama-lama nggak menarik lagi nanti dia. Bang Aldo, di Alkitab Bang Aldo kan Yesus berkata, siapa yang mengikutinya, mempercayainya akan hidup kekal. Maksud dari perkataan itu apa Bang Aldo? Ya ikut Yesus, ya masuk surga. Itu kan ya, sebenarnya sederhana. Tapi bentar, Bang. Nggak ada Allah, Pak. Di dalam Bible, di dalam kitab PB itu nggak ada Allah. Udah sepakat kita tadi itu. Bang Aldo, kenapa nak mau bicarakan Tuhan?
Ya oke, bicara Tuhan sekarang. Tuhan yang ada di Oke. Bible ya. Sekarang beda sama konsep ketuhanan yang ada di Quran. Kenapa? Udah Di selesai dalam itu, udah selesai. Bang Aldo, Yesus ya, katakan ini saya siapa lagi jelasin. Bang Aldo, Ya, Bang Aldo, siapa yang saya mengikuti jelasin. dia dan mempercayai dia akan hidup kekal. Maksudnya apa yang Bang Aldo tangkap dari perkataan Yesus tuh? Beda-beda tema itu Pak Indra. Ini ngomongin nama Mungkin Tuhan. ajarannya dia. Sebentar Bang. Nanti masuk Sebentar Bang. surga. Bang Aldo, Ya. maksud dari perkataan Yesus itu apa Bang Aldo? Pak, ini saya udah ngulang-ngulang. Jadi jangan suka bertanya yang ulang-ulang, Pak. Enggak, maksud Ya, perkataan betul. Yesus itu Kalau siapa? diulang-ulang nggak perlu. Seharusnya kalau mau diulang-ulang direkam aja sendiri, terus didengerin nanti begitu. Iya. Ya, cukup Jangan sekali aja. tanya yang sama berulang-ulang gitu. Jangan. Bukan. Iya, iya, Hidup kekal itu kan masuk surga. Jadi kalau umat muslim dia percaya Yesus, mengikuti ajaran Yesus, udah jelas masuk surga menurut Bang Aldo, umat muslim ini. Ya, itu adalah hak kalian kalau kalian klaim. Enggak, Ya, dari perkataan surga. Yesus itu yang Bang Aldo Yesus nggak tangkap, ngajari, Pak. apa maksudnya? Yeshua, ini sekarang saya jelasin. Bapak dengar dulu ya. Kalau referensi yang kita baca dokumen kekristenan ya, yang kanonik dan yang apokrif ya, Yeshua itu mengajarkan banyak pengajaran, Pak. Enggak, yang saya tanya aja. Yang saya tanya aja. Bentar dulu. Ya. Yeshua mengajarkan itu banyak Bang Aldo, pengajaran ya. Bang Aldo bisa Dimana suaranya agak Tuhan- besar dikit nggak, Bang Aldo? Suaranya agak kecil. Oke. Yang mengikuti dan mempercayai Yesus itu sebagai Ya. utusan, maka orang ikutnya itu akan hidup kekal. Maksudnya apa itu Bang Aldo? Ya. Itu kan ajaran Yeshua itu banyak ya, Pak ya. Ngikutin Enggak, satu ajarannya itu aja dia. dulu kita bahas. Berarti kami umat Itu muslim dia, ini Pak. pintu tol. Jalan tol masuk surga, Bang Aldo. Pak, saya pada saat baca dokumen ini, Pak, ya nggak usah sangkut pautkan sama Muslim dulu, Pak, gitu. Karena Muslim Tuhannya Allah, di sini Yeshua nggak ngajarin Allah, gitu. Enggak ada muslim dari perkataan Yesus itu yang Bang Aldo tangkap maksudnya apa? Oke, sekali lagi ya, dengerin, ya, jangan dipotong. Yeshua tuh ngajarnya itu banyak, Pak, ya selama 3,5 tahun. Mengajarkan pengikutnya untuk hidup kudus dan lain-lain disesuaikan dengan arahan atau pengajaran dari Sang Bapa yang bernama, kalau di dalam Ibraninya Yod-He Wav-He. Di dalam Aramaiknya kami secara tradisi menyebutnya sebagai Maria atau Mariah. Itu Pak, nggak ada di sini Allah. Udah Jadi kita kalau Bapak bahas mau tadi sangkut itu, pautan nggak usah silakan, lagi, Allah. tapi nggak Udah ada. selesai itu. Ya Aduh, udah. Bang Aldo. Udah ya. Saya belum Selesai tanggapi nggak itu. pertanyaannya? Udah selesai. Itu udah sepakat kita tadi, itu nama. Udah betul. Bang Aldo, maksud dari perkataan Yesus tadi apa itu yang Bang Aldo tangkap? Maksudnya itu apa? Coba tanya ke Pak Vivo. Pak Vivo bisa jawab itu. Pak Vivo. Yang Pak Vivo. Ya, ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Om. Gimana, Pak Bu? Vivo. Apa kabar, Bro? Kabar baik Pak Abu. Vivo. Itu ada yang bertanya itu Pak Vivo. Baik, baik. Ya, diam, dengar dulu. Dia diam dengar dulu. Saya sambut kamu dari tadi nggak konekkan dah. Selamat sore, Abu. Selamat sore. Abu. Selamat Lagi sore. pula. Selamat sore rekan-rekan. Salam bagi rekan Kristen. Ya, lanjut. Kalau ada yang mau saya gas, mau saya blender, siap. Ya, Pak Keren Vivo. semua ini. Nggak ada Coba PKS di sini. tanggapi sedikit ya. Bang Aldo. Rupanya Pak Vivo kangen juga, kangen sama Pak Abu ya rupanya Pak Vivo. Iya. Pak Vivo. Abu. Bisa Ya, saya Abu. Pegang kursi waktu Abu. sebentar. Enggak kok. Enggak. Siapa ini? Hostnya mau saya gas ini, hostnya. Di sini nggak pakai gas, pakai rem. Itu Pak Vivo ada yang Oh ya, tanya oke lah. tadi. Jelas. Apa tadi pertanyaannya? Coba diulang, mungkin Pak Vivo bisa jawab. Nah, begini pertanyaannya Pak Vivo. Ada Apa perkataan Yesus, siapa yang mengikuti dia dan mempercayai dia akan hidup kekal. Apa yang Pak Enggak, Vivo rekan saya tangkap tadi. dari perkataan Yesus itu? Enggak. Diam dulu kau biar diterangkan kawan tadi. Kan ada orang Kristen tadi yang mengatakan biar kau terima mohon dia itu urusan Anda. Biar jelaskan dulu.
Iya, iya. Kasih aku waktu Vivo, ya. Lanjut, lanjut. kasih ke Bang Lanjut, Aldo lanjut, lanjut. berarti. Oke, oke siap. Bang Aldo lanjut, Bang Aldo. Lanjut. Gak usah Enggak, dipotong-potong lah. Juga aku mau mengajar menanggapi tentang sedikit ya. Allah, ya. Hosos. Ya. Sebentar. Yesua Yang lain diam dulu sebentar, mengajar itu tahan. di Bang Aldo dalam jelaskan bahasa dulu. Aramaik. Contohnya nih di Markus 12 ayat 29 dia bilangnya kayak gini. Bang Aldo, Shema itu udah Israel sepakat Maria kita Bang Allah Aldo. Maria Kathu gitu. Jadi tidak ada kata Allah, yang ada adalah Maria Oke. Allah. Itu udah clear, Bang Aldo, sudah clear. Udah clear ya? Mengenai nama clear, kita sudah close itu ya. Close. Mengenai nama belum. close. Aku belum nanggapi itu, Kita Hos. diskusinya berkembang. Hos. Aku Gimana, belum gimana? nanggapi soal nama. Ya. Ya, kasih Oh, aku masih waktu ada. Belum ada close 3 ya, menit berarti. ya. Ah, silakan. Ya. Jadi yang disebutin Giga tadi tentang Allah itu apa namanya punya anak. Ilah. Al-Ilah itu nama dewa atau nama Tuhan-Tuhan pagan, itu faktanya adalah orang-orang kafir Quraisy itu menyekutukan Allah, mengatakan Allah itu punya anak seperti Lata, Manat, dan Uzza. Nah itu kan sama konsep seperti itu dengan keyakinan di Kristen maupun di ajaran pagan yang lain gitu. Yang jelas nama Allah itu dikatakan, dinarasikan oleh kafir Quraisy adalah nama Tuhan yang paling tinggi begitu. Nah data yang paling awal yang bisa kita deteksi ya dari nama Allah itu adalah dari nama Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu ada Ismail dan ada juga Bani Israel. Nah di situ ada kata El yang merujuk pada nama Tuhan, yang bisa kita lihat tadi infleksinya pada bahasa Ibrani adalah Elohim. Nah yang jamak itu adalah imnya, itu bermakna plural of majesty atau pengagungan ya, atau penghormatan begitu. Nah Elo, Elah, Eloah, Eli, El atau Ilah itu infleksinya begitu dari kata El gitu. Nah kalau kita bisa lihat secara linguistik, memang kadang kalau kalau kata itu tidak ada data pendukung yang mendeteksi kata itu merujuk pada singular ataupun plural, seperti kata Hud yang bermakna bisa nama seorang nabi, juga bisa bermakna nabi yang berasal dari Hud atau Hodu atau Hindi begitu. Jadi dia bisa punya dua makna di sana, punya makna plural juga bisa bermakna singular begitu. Nah, jadi bisa kita deteksi ada nama Tuhan pada zamannya Nabi Ibrahim, yaitu El. Kenapa nama Tuhan? Karena pada saat Nabi Ibrahim itu hidup, yaitu di zamannya Kan'an itu sudah ada banyak dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat ketika itu. Salah satunya adalah Yahweh, Yed-Ho-Vah itu. Nah, itu data itu pernah diungkap oleh Bang Aldo sendiri, yaitu buku dari John Day ya, profesor teologi dari Oxford University. Jadi itu merujuk nama dewa orang Kan'an begitu. Nah, tambah juga lulusan Oxford satu lagi, yaitu Karen Armstrong, juga mengatakan nama dewa yang punya tetragrammaton itu, yaitu Vave atau dinarasikan sebagai Yahweh itu, yang dinisbatkan kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel, itu merupakan demitologi gitu. Nama dewa kuno, dewa gunung api, dewa perang, yang ditafsirkan ulang menjadi nama Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel begitu, Yehovah itu. Nah, maka kalau kita lihat pada penamaan anaknya Nabi Ibrahim dan juga Bani Israel, dikatakan Tuhan itu bukan Allah, tetapi Yod-He-Vohe itu, maka seharusnya dia nama itu akan sesuai dengan nama Tuhannya Nabi Ibrahim dan Tuhannya Musa dan juga Bani Israel. Maka namanya
dibaca atau diberikan adalah Isma YHWH atau Ismayah begitu. Atau Bani Israel seharusnya namanya adalah Bani Israyah atau Bani Isra YHWH gitu, Yehovave gitu. Nah, kemudian secara linguistik diakronis ya, itu memang berkaitan dengan nama Maryah itu. Maria, kalau kita melihat dari segi apanya itu sejarah katanya itu sendiri, kata ya misalnya frasa ya atau silabel ya itu memang singkatan dari Yehovave itu sendiri. Bisa kita lihat di Mazmur 68 nomor 4 di LAI disebut namanya ialah Tuhan, tetapi kalau kita lihat di King James Version ya itu disebutkan itu Yah, by his name Yah. Jadi Yah itu merujuk kepada nama atau kata Yehovave. Nah, jadi Oke, kata Yah kesimpulannya Bang. ya agak 1 menit lagi sedikit. Ya, jadi kata Iya memang berasal dari Yehovave ini yang bermakna merujuk kepada Yehovave. Tetapi kata Yehovave itu sendiri juga dalam beberapa catatan sejarah, misalnya menurut Theodoret, Bapak Gereja abad ke-5, itu merujuk kepada infleksi kata yang juga sudah tersedia yang merujuk kepada dewa-dewa itu sendiri. Misalnya di dalam tulisannya Rita Wahyu ya, Bu Rita Wahyu di websitenya sarapanpagi.org dengan judul artikel pandangan dari sisi lain tentang nama Yahweh. Mengutip Theodoret itu disebutin di sana ada yang menyelidiki bahwa orang-orang Samaria merujuk Yehovave sebagai Yahweh. Nah, ada juga penyebutannya Yabe, Yape, dan juga ada dinisbatkan kepada Jupiter gitu. Nah, jadi merujuk kepada Jupiter. Maka kalau kita sambung Yabe, Yape, Yafe itu, maka bisa jadi alternatif dari kata Maria itu adalah Maryape. Nah, Maryape itu apa? Ini bisa kita lihat melalui data sejarah yang lain, secara arkeologis juga di dalam Bible itu sendiri. Maryape itu bisa kita lihat di Yesaya 26 nomor 4 adalah gunung batu. Nah, kita baca bunyinya begini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, gunung batu itu dalam data sejarah secara artefak yang berkaitan dengan kata Maryave atau Maryape itu adalah piramid. Begitu. Nah, piramid ini sendiri baru digali, baru dieksplorasi sejak abad ke-7 Masehi pada dinasti Umayyah, zaman kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari dinasti Umayyah itu. Nah, jadi data artefak ini belum diketahui sebelum pengkanonan atau pencatatan di dalam Bible itu sendiri begitu. Nah, kata artefak piramid itu sendiri juga bermakna gunung api seperti data sejarah dari Karen Armstrong itu yang tadi kita sebutkan. Kenapa? Dari segi bentuknya dia memang merupakan simbol gunung dari bentuknya ya. Juga seperti di zaman sekarang simbol segitiga adalah simbol gunung begitu. Nah, yang lebih menariknya juga selain piramid itu sendiri merupakan pengaburan dari sejarah dari penamaannya yang juga bisa kita lihat nanti pada nama Sphinx, dan juga ada inskripsi lain yang juga dibaca terbalik di berbagai bangsa. Nah, maka kita bisa pastikan ini adalah objek yang sama begitu. Nah, sekarang mari kita baca secara terbalik silabel dari piramid itu. Nah, kalau kita baca terbalik, kita bahas yang lain yuk Bang, yuk. Memaldo yuk. Kita bahas yang lain yuk. sedikit lagi. Kita bahas yang lain, udah selesai lah itu. Kalau dibaca terbalik, silabel dari piramid itu dia akan berbunyi De Mi Ra Pi, kata yang identik dengan Maryape, Maria Allah. Ya, itu sekian.
Oke. Menarik. Aku sedikit terakhir aja. Saya sedikit terakhir aja. Bang Aldo, kan gini ya, klaim Bang Aldo itu tadi bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kata Allah. Begitu yang Bang Aldo ya? Ya, ya. Dalam PB itu nggak ada kata Allah sebenarnya. Silakan, Bang Aldo. Iya, betul ya Bang Aldo ya. Boleh dibesarin nggak saya, Bu? Om. Ya, silakan. Nah ini ya. Contoh, saya kasih contoh ya. Lukas 1:30 Bang Aldo. Ini ya. Ini saya ngambil dari The Holy Aramaic Scripture. The Malaka, the heavenly messenger said into her, don't afraid Maryam. Ini ada Maryamnya ya, Maryam. For you have found Tabuta with Allah. Nah ini Allahnya God ya. Ya. Ada Allah ya. God. Ya. Nah lalu saya lihat di sini ya. Sorry. Nah ini dari kitab Alkitab Al-Muqaddas ya. Jadi kitabnya umat Kristen ya, yang di Arab. Nah, tadi Lukas berapa ya tadi saya? Kitab 30 nih. Li'annahu hakadha habullahu al-alama hanna badal. Jangan takut Maria, karena engkau telah mendapatkan kemurahan dari Allah. Nah, itu gimana Bang Aldo nih? Ini Allahnya ada di sini. Ya, ini yang saya bilang tadi. Jadi ada sebagian Kristen Arab yang salah menerjemahkan. Yang mereka pikirnya Allah itu adalah jabatan. Bisa menggantikan Allah. Jadi yang benar terjemahnya kayak mana Bang Aldo? Yang benarnya kayak mana? Masalahnya Bang Aldo, ketika saya tunjukkan setiap argumentasi dalil, Bang Aldo ngajarnya sebagian Kristen lagi gitu Bang Aldo. Nah ini Bang Aldo ini ya. Udah selesai itu Bang Aldo. Selesai Bang Aldo ya. Bang Aldo jawab dulu yang saya tanya tadi. Pak Pipo. Mana Pak Pipo? Apa itu? Apa itu? Bahas huruf. Kata Bahas Yesus, huruf kau. siapa yang mengikuti dan Enggak, mempercayai dia? mau bahas huruf A B C D C A B C apa gitu. Kalau huruf Huruf kan dibahas. itu nanti. Udah. Sudah selesai. Bahas huruf. Apa Tuhan itu huruf? Huruf itu kita buat Tuhan huruf ya. Oi, ayo. Oi, apa selesai. ini bahas? Ayo, Bung. A B C D A O A. Balik ngomong. Apa Pertanyaan baru ini. Pak Pipo. Ya, apa itu? Pak Pipo. Apa, Bro? Apa? Ya, Ngomong. saya tanya sama Pak Pipo. Apa itu? Pak Pipo mengikuti Yesus. Saya mengikuti Yesus. Mempercayainya. Dari mana kau tahu? Enggak, saya bertanya. Kalau saya mempercayainya, mengikutinya. Pak Pipo Kamu Kristen. Muslim. Jadi kau mempercayai Yesus. Mempercayai. Kafir. Berarti kau kafir. Sesat. Enggak, mempercayai sebagai nabi. Udah nggak bisa dielak itu. Berarti kau kafir. Sesatlah kau itu. Mempercayai Masa sebagai pula kau nabi. mempercayai Yesus? Pak Pipo mempercayai sebagai apa? Pak Pipo mempercayainya sebagai apa? Enggak. Dari mana dasarmu mempercayai Yesus, Bro? Kau nggak Ya, ngerti kau siapa kau sebenarnya. Nggak bisa kau tempatkan kau di mana kau ada. Pak Pipo saya tanggapi mempercayai Tahu kau. Yesus. Pak Pipo ini. Ngawur kau itu. Udah ngawur kau itu. Kan benar kau si Gebon. Pak Pipo mempercayai Yesus. Dijawab aja. Kalau udah orang Kristen udah pasti mempercayai Yesus. Jangan kau katakan Sebagai? itu lagi. Kenapa? Sebagai Menurut kamu, apa menurut Quran atau menurut hadis? kalau menurut saya sebagai nabi, menurut Pak Pipo Dari mana dasarmu mempercayai Yesus, bocah? Kau ini. ya dia lahir dari perawan Maria. Kalau kau bilang Isa iya, jangan kau katakan Yesus. Kau sesat. Saya tidak ceritakan Isa, saya ceritakan Yesus kan. Kamu sesat kamu. Nggak ngerti apa-apa kau Muslim kalau begitu. Maka itu saya tanya sama Pak Pipo. Kamu Pak kafir Pipo lah kau mempercayainya itu. sebagai apa? Nggak usah kau tanya, udah pasti otomatis itu orang Kristen mempercayai itu. Ya sebagai apa? Seperti film Superman, bapaknya menurunkan anaknya ke bumi. Gitu. Menurut siapa? Menurut kamu apa menurut Quran? Menurut hadismu? Menurut siapa? Menurut Pak Pipo seperti film Superman, bapaknya menurutkan Oh, anaknya iman ke bumi.
Makanya kamu bocah kecil kerdil kau itu bertanya seperti itu, nggak gitu bertanya. Pak Pipo. Sebagai Ya, apa Yesus Indra, itu menurut Pak Pipo? kamu seorang muslim mengatakan seperti itu berarti kamu sesat. Kenapa Pak Pipo bilang sesat kalau saya sayang Yesus? Oke, Saya sebentar, sayang Mana Pak bisa Pipo. saya sayang mamanya Maria. Oke, gini. Bentar, Bang Ida, sebentar. Mana Nah, bisa? gini. Oke, ini ada Pak Aldo di sini, Pak Pipo. Kita lihat ya, Lihat. secara virologi itu Diam, nama Yesus dan nama Isa. Bentar dulu, bentar. Mana bisa kamu imani Al-Quran, kau imani Alkitab. Makanya kau sesat. Di Al-Quran, Sekarang kita dengar Pak Injil Aldo dan Taurat jelaskan. itu rangkumannya ada ditulis Pak Pipo. Ada di Quran Yesus, ada di Quran Yesus. Quran Karena itu kau baca orang Islam, tidak ada sebut Yesus Nabi Isa. Pak Indra, Makanya Pak Indra, Quran Pak dan Indra. hadismu kamu Ya, Pak Indra. percayai. Pak Jangan Indra, kamu Pak Indra. percayai Alkitab. Pak Ida, tadi kan Pak Ya. Vivo udah bilang, jangan kau percayain Alkitab, sesat kau kalau percaya Alkitab. Sesat kau itu. Pak Pipo percaya Alkitab. Sesat. Enggak, kalau saya percaya dengar, kalau saya iman ya saya percaya ya Quran, hadis berarti saya sesat. Ketawa kau dalam Sendiri penderitaanmu. mengatakan, jangan percaya Alkitab, nanti sesat kau katanya. Ketawa dalam penderitaan kalian. Seperti yang kita Ketawa. bisa, Pak. Kalau kau dengar, Bisa ditapusin kalau kau mempercaya Alkitab, dengar dulu. Kalau kau mempercaya Alkitab, iya lepaskan Quran dan hadis izin Pak Pipo. pikiranmu. Kok burem ya? Kami Bentar. mempercayai Pak Pipo, Injil Pak Indra, dan Taurat Kamu- karena itu kok- yang disebutkan di Injil. Pak Indra, Al-Quran, benar. Pak Pipo. Kalau Injil Ini. enggak, kalau Injil di Quran di hadismu mana? Yesus, Mana? Pak Pipo, Yesus membawa penghukuman. Ini perikopnya ya. Nih, Matius 10. Ya, bentar. Jangan kau menyangka bahwa aku datang. Nah, ini tentang Yesus nih. Aku datang untuk membawa damai terus. Lalu apa kata Yesus? Nah, mereka menolak. Lalu Yesus bilang, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, maka ia orang benar. Jadi Yesus di sini, Pak Vivo, Matius 10 ayat 41 menyatakan dirinya nabi, Pak Vivo. Nah, gimana nih Pak Vivo? Baik, dengar, pakai kuping kau dengar, biasa saya jelaskan, pakai kuping. Dengar. Ini gimana nih? Mau dibantah? Bukan dengar lo. Jangan kau ketawa di dalam kebodohanmu tentang Alkitab. Kau ketawa dalam penderitaanmu jadinya itu. Itu tulisan Alkitab Pak Pipo, Matius. Ini Pak Vivo ada Pak Vivo. Seorang nabi Pak Vivo disebutkan. Nih, Dengar dulu saya katakan, dikatakan di seorang nabi. Yesus itu nabi, iya. Yesus itu sahabat, iya. Yesus itu hakim, iya. Yesus itu perantara, iya. dia jangan diprotes. Lengkap di Ketika ada dalam yang bilang Yesus Yesus nabi, itu. jangan diprotes Pak Vivo. Dengar, Yesus itu Tuhan, iya. Lengkap. Di mana? Sesuatu Di mana dalam Yesus dirinya. Tuhan? Nah, ini nabi ada nih. Nabi ada. Mana Yesus dibilang Tuhan di itu mana? Tuhan? Di mana Dengan Yesus? disembah? Mana dibilang Yesus Yesus di mana? itu sahabat sebagai saya. Tuhan dan harus disembah? Nah, ini nih, Pak Vivo. Kok- Yesus nabi terima. Oke, Pak Vivo sepakat dengan saya. Oke ya. Nah, sekarang Pak Vivo tanya Yesus Tuhan. Nah, di mana supaya saya bisa sepakat dengan Pak Vivo? Di mana Yesus Tuhan yang harus disembah? Kau baca Lukas. Malaikat surga mengatakan akan lahir Buka, bagimu Kang. Yesus Tuhan Buka, juru Kang selamat. Jan. Oh, Buka Lukas Yesus, Kang ini Jan. merah Buka nih. Lukas Ini Kang Jan. merah. Buka. Ini merah. Kata Yesus. Buka merah. Jangan merah, yang merah, ambigu merah, Pak merah. Pipo, yang jelas. Buka Kang Jan, buka Kang Jan. Buka. Lukas satu pasal 2. Buka. Ini banget. Lukas berapa? Pasal 2. Buka. Satu perikop kau baca. Pak Pipo sana ya Pak Pipo. Nomor berapa Pak Pipo? Nggak ada nomor di Quranmu, di hadismu yang nomor. Di Alkitab nggak ada nomor. Ini nomor ini. Ini nomor. Iya, nomor dua, hadis. nomor enam. Ini Bukan berapa? Alkitabmu itu, makan Alkitabmu, taruh di lehermu. Waduh, sabar Pak Pipo, Ini sabar apa? Pak Ini Pipo. nomor ini. Kita ini diskusi Pak. Ganti. Nomor berapa? Malu ada Pak Aldo Alkitabmu ini. itu Akademisi. di Alkitab saya nggak ada nomor di Alkitab saya. Ini apa ini? Ini apa ini? Dua ini apa? Angka. Kalau Angka menurut berapa, kau Pak? nomor itu karena kau dengar, kalau kau menurut kau itu nomor itu karena pisik dan kerdil kau nggak ngerti apa-apa. Ini apa ini? Ini nomor atau apa ini?
Karena kau nggak pernah sekolah, Udah, lanjut, nggak pernah lanjut. sekolah. Gimana, Kamu gimana? nggak tambah. Di mana? Baca terus Kang Chan baca. Yesus mengatakan dirinya Tuhan yang harus disembah di mana Pak Pipo? Coba, Pak Pipo, di mana? Ini Lukas nih, udah masuk Lukas 2 Lukas nih. pasal 2. Baca dari atas. Ah. Jangan kau nomor, nggak ada nomor situ. Di mana nih? Bar nggak jelas. Di mana? Kok apa di mana? Kau baca di mana? Kau baca, pakai mulut Nah, bacanya. gini aja Pak Pipo. Kalau nggak tahu bilang Ya, nggak tahu kau Pak Pipo. baca, Nanti kau biar baca. dibantu sama Pak Aldo. Kau baca. Andrea. Udah, aku baca. Kau baca. Oh, kau baca. ya. Nah, nggak ada Pak Pipo Yesus mengatakan dirinya Tuhan di sini. Nggak ada. Kau baca. Jangan baca. Barusan udah. Nggak ada. Nah, sekarang kalau Pak Pipo ada, tunjukkan Pak Pipo di mana. Khawatir saya salah baca. Aku baca ulang ya. Udah mulai kerdil kau picik. Kerdil kau. Kau baca ada kau pernah sekolah enggak? Kau baca pakai ada itu huruf enggak? Di mana Kau tunjukkan? kerdil kau. Khawatir saya ada yang kelewat. Yang Kau mengatakan baca, Yesus nggak dirinya lewat, Tuhan ada. yang harus disembah di mana? Ayo, Kau siapa yang mau baca. jadi volunteer? Siapa yang mau jadi volunteer baca? Lukas pasal 2 dari ayat pertama kau baca ke bawah. Kau baca. Udah. Hei. Mulai. Nggak ada ya. Makanya kamu sesat. Nggak ada Pak Pipo. Pak Pipo aja yang baca. Kesesatannya tunjukkan Pak Pipo. Enggak, kau Pipo, baca, kenapa kau nggak baca. membicarakan Jangan ngoceh kau ke burung pipit. Kau baca. Kenapa membicarakan ada di Tuhan situ? Pak Pipo Dulu, tidak Bang mau? Iya, Bang Aldo bantu dulu, Bang Aldo. Bantu jawab dulu. Ya. Kalau Pak Pipo kita mau diam dulu. jujur ya, Kau baca. membandingkan, kalau kita mau jujur membandingkan sosok Yeshua yang ada di Bible sama Isa yang ada di Quran Hadis, maka kesimpulannya ini adalah dua sosok yang berbeda. Coba baca. Penulisnya Sang Bapa, ya. di Kau sini baca Allah. enggak? Jangan itu. Ada Enggak ya. Tunggu, Pak Enggak usah Pipo. enggak perlu kayak gitu-gituan. Ayat itu di Alkitab aja dibuka. Enggak usah perlu kayak gitu-gituan. Enggak ada sini. Ini Pak ayatnya. Pipo nggak Kau baca sanggup lagi dulu, biar Bang baca Aldo. Ya, sebentar. Biarkan Bang Aldo bicara dulu. Enggak apa, Abu. Kau pun jangan ngoceh-ngoceh kau di situ, Bu. Kau pun Bukan, kugaskan Pak juga. Aldo bicara dulu, Pak Aldo. Ada Pak Pipo meriah. Oke, ini Yeshua. Sekali lagi kalau Yeshua adalah nabi, iya benar gitu. Pak Pipo juga bilang tadi nabi gitu. Tapi dia nabi yang diutus sama siapa gitu. Nah, ini ada perbedaan. Sang Bapa itu Diutus sama bukan Allah. Tuhan Allah. Ya. Jadi kalau Isa diutus oleh Tuhan yang bernama Allah, Yeshua ini tidak ada hubungannya sama Allah. Terus Jadi makna siapa yang Mesias. utus dia? Seperti film Superman. Bapaknya di Bukan, Kak. Pluto turunin anaknya ke bumi. Siapapun. Indra, Siapapun yang apa arti Nabi? Saya gas kau sekalian dulu. Saya gas dulu si Indra ini. Enggak ada ngerti-ngerti nih. Apa arti Nabi? Blender Pak Pipo, Indra, blender Apa arti Indra. Nabi? Saya gas kau dulu. Ah, Pegang kursimu, kalau jantungmu lawanmu, pegang sebelah kanan jantungmu berdetak atau tidak? Pak Pipo. Apa arti Nabi? Pak Pipo. Apa arti Nabi? Enggak, jelaskan, apa arti Nabi? Pak Justru Pipo. saya sudah siapin, justru dari tadi saya Apa siapin arti ambulans Nabi? nih. Kau jelas, kau Pak dengar. Pipo. Apa arti Nabi Nabi? itu bahasa Arab Pak Pipo. Asal katanya Mau bahasa Inggris, mau bahasa Membawa kita mau berita. bahasa. Apa pengertian Nabi? Apa pengertian Nabi? nubuat. Apa pengertian Nabi? Pengertian nabi di dalam Kristen sama di dalam Islam juga beda, ya. Apa arti Nabi? Di dalam Islam aja, apa arti Nabi menurut kamu? Enggak, kalau nabi itu bukan Islam Kristen. Nabi itu secara bahasa leksikal kalau mau diterjemahkan. Mau Gitu loh. bahasa leksikal, apa pengertian Nabi? Bocah, ngerti kau arti Nabi? Apa Ah, pengertian coba Nabi jelaskan Quran? kalau beda. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Oke, Jelaskan. kita Mas? jelaskan dulu Bang. Pak Pipo. Apa? Dengar, apa? Biar kita elok nanti bicaranya, bisa ada Oke, edukasinya. Pak Pipo. Apa Ya, saya pengertian jelaskan, Nabi dan saya Rasul? jelaskan. Dan Rasul, apa pengertian Nabi dan Rasul? Coba jelaskan. Dari Oke, Quran dan Pak dari Pipo. terserah. Kami umat Islam ini disuruh mengimani Nabi yang 25. Termasuk Arti Nabi apa? Arti Nabi bukan jumlahnya. Arti. Iya, saya jelaskan Kau ngerti? dulu. Nabi ini penerima Bukan wahyu. jumlah nabinya, bukan jumlah nabinya. Arti Penerima pengertian wahyu. Nabi menurut kamu. Manusia pilihan Allah untuk penerima wahyu.
yang menyampaikan Terus? ke kuping Pak Pipo bahwa Tuhan itu satu. Yang Seperti bagus. Nabi Musa Bagus kau turun ngomong, bagus. membawa 10 perintah Bagus kau Tuhan. Tidak Oke, makan babi. baik. Apa? Minum kencing unta kau, minum kencing unta kau biar enak kau. Oh, tai musang pun mahal Pak Pipo. Tai musang, kiloa, mahal kali. Tai Pak unta Pipo. pun mahal, Pak tai Pipo. unta pun mahal, tai unta mahal. Kau minum kemakan. Tai musang mahal Pak Udah, Pipo. Jangan Bang Indra, jangan saling malu ada Pak Aldo Bang di Indra. sini. Bang Indra. Kau Indra, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya oke Pak Pipo. Pak Pipo, Ah. tahu kisah Nabi Nuh Pak Pipo? Bukan itu. Apa pengertian Nabi dan Rasul? Coba jelaskan. Tadi kan Yang udah. Rasul yang mendapatkan kitab. Kalau Nabi, kami disuruh mempercayai 25. Bukan jumlahnya. Pengertian Nabi dan Rasul, Muhammad, Rasul dan Nabi. Coba jelaskan. Itulah Nabi dan Rasul itu sama, cuma cara penyebutannya. Kalau Rasul Di mana itu kau sekolah tingkatannya lebih mengatakan? tinggi. Di mana? Dari bahasa mana ibu kamu katakan itu sama? Dari bahasa mana? Pak Pipo kenapa nggak mau bicarakan Tuhan? Kenapa suka bicara Nabi aja? Kenapa? Tuhan Enggak, lah kamu kita yang bicara mengatakan kalau kita Nabi. beragama. Kamu katakan dari Yesus itu atau Nabi itu kamu bilang. Kalau Ya, kamu udah, mengutarakan udah, seperti itu udah, berarti udah. kamu memahami Nabi. Pak Vivo sama Bang Indra cukup dulu, kita dengar ini. Bang Aldo tadi belum selesai ini dipotong. Ya. Ayo lanjut. Itu. Mana Nabi itu ada itu tuh, baca tuh. Cara bahasa ya. Pengertian Nabi dan sebenarnya- Rasul apa? Coba bedakan. Pak Vivo, sabar dulu. Cukup. Ayo Bang Aldo. Enggak biar jigang aja sekalian si Indra ini, biar tumbang dia sekalian. Udah. Pak Pak Pipo Pipo. tadi katanya masih kangen sama Pak Abu Hadid. Lepas kangen dulu. Sabar dulu. Kita dengarkan Bang Diskusi Aldo bukan podcast dulu. kerasan suara. Jadi memang ada benarnya Pak Vivo kalau sebenarnya definisi Nabi antara Kristen dan Islam itu berbeda. Nah, cuma saya ambil Sebelum masuk Anggaplah secara sama gitu ya. hukum, Anggaplah secara sama. bahasa dulu Pak Aldo. iya di dalam Bedanya di apa? dalam Bedanya apa, ajaran Aldo? Kristen, Menurut Kristen. Saya arahnya nggak ke sana dulu, nanti jadi panjang Pak. Coba kita ulas ini dulu ya. Enggak, sebentar. Kalau Boleh sekarang enggak Bang Aldo, supaya Buddha nggak pun asal ada. klaim gitu. Bang Aldo. Ya, supaya nggak asal Ya. klaim gitu. Bedanya apa? Nabi menurut Kristen dan Nabi menurut Islam menurut Bang Aldo apa? Nabi di dalam kekristenan. Oke, Nabi di dalam Kristen adalah penyambung lidah Tuhan. Ya, dan Tuhan itu Dari mana itu boleh referensinya sama dari mana? Allah. Tapi kalau di dalam Islam, Referensinya dari mana? Iya betul, tapi sebetulnya saya betul itu. bilang tadi Cuman panjang, referensinya dari saya mana? harus buka-buka gitu. Ini ya, Oh ya udah. Oke, itu aku izin ke nanti Pak lah, Pipo gitu ya. Sebentar aja dikit Sekarang aja. saya jelaskan Ya. Nabi ya sama Rasul ya di dalam Islam. Setahu saya begitu saya pelajari literatur kalian ya, ini sama-sama penerima wahyu. Cuman kalau Nabi ini tidak mandatori untuk menyampaikan. Kalau Rasul itu diharuskan untuk menyampaikan pesan dari Allah. Kepada Itu umat. bedanya. Nabi sama Rasul Pada di Pak dalam Pipo. Islam. Ya, iya kepada umat. Gitu. Ya. Sementara Yeshua ini kan adanya di dalam dokumen Kristen, di dalam ajaran Kristen. Jadi nggak ada hubungannya sama Allah gitu. Makanya definisi Nabi sama Rasulnya juga berbeda. Di mana Nabi Sampai sini di paham mana Nabi apa tadi? Nabi itu kan sama-sama tuh, sama-sama dia menerima wahyu, ya, Terima, mereceive terima. ya, menerima wahyu, Ya, penyambung lidah. ya. Dan Rasul itu dia menyampaikan. Dari situ sama kan definisinya Nabi ya. Apa yang beda dari situ Pak Aldo? Sekali lagi ya, Apa menurut Muslim enggak? Di dalam Menurut Muslim atau kekristenan, menurut Kristen? Menurut Kristen dulu. Nabi itu pengertian Rasul dengan Nabi, coba jelaskan. Oke, boleh ya. Gini, menurut Islam, Silakan, udah. menurut Itu, Islam nih. Aldo, tutup aja itu, Aldo, tutup aja itu. Enggak. Coba. Aduh, tutupnya udah selesai. Kami enak diskusi sama kita main langsung terus. Tahu dong. Kena juga lu, Dok. Tutup. Biar saya gas dulu si Indra ini. ya, harus ada Ya, referensinya. dengerin ya, dengerin. Nih, Ya, kecuali silakan. teman-teman bisa bantah ya.
kecuali teman-teman bisa bantah, dengerin. Definisi nabi menurut Islam seperti yang dipaparkan oleh Pak Aldo tadi, kita sepakat, yaitu menerima wahyu tapi tidak punya mandatori untuk menyampaikan. Lalu gimana menurut Kristen? Nih, bisa saya open cam bisa nggak? Dari Matius 10:14 ya, itu besarin. Enggak, nabimu dulu kau jelaskan, nabimu dulu kau jelaskan. Sabar. Enggak, gini, Sabar, Pak Wibo. dengar dulu. Enggak, bukan sabar namanya, si sabar udah pikir dari tadi. Dengar dulu, nabimu, kenapa kamu katakan Muhammad nabi? Dari sudut mana kamu mengatakan Muhammad nabi? Dari sudut mana kamu mengatakan dengerin, bahwa Pak Wibo, Muhammad Pak nabi? Vivo, nanti Tadi- Pak Vivo ronde Oke, kedua sama oke, Pak oke, Indra oke, nanti oke, ronde oke, kedua. Enggak, jelaskan dulu. Tadi di Matius ya. Nih, Matius Bukan di Matius, 10:41 yang di mana? bukan di Matius. Muhammad Nabi, bagaimana kamu menjelaskan Muhammad Nabi? Sebentar ya. Enggak, jelaskan Muhammad Bentar, Nabi, bagaimana caramu Pak mengatakan Pipo dia lagi Nabi? di mana Coba ini? jelaskan. Di warung. Pak Pipo lagi di mana ini? Masalah definisi Nabi menurut Islam tadi sudah sepakat dengan Pak Aldo, benar bahwa dia hanya menerima wahyu tanpa punya mandatori untuk menyampaikan. Kalau Itu begitu, dari Islam, Pak Aldo, ya. apa dasarmu? Enggak, Beres. kalau begitu apa dasar? Sabar, Pak Pipo, Apa dasar Muhammad dikatakan? sabar. Apa dasar Muhammad Nabi? Coba. Sabar. Apa Om. dasar Muhammad menjadi Nabi? Biar tuntas dulu. Ya itu bab lain Pak Piko, itu bab lain sebentar. Jangan kau ke Sekarang Matius bagaimana dulu, menurut nabimu Kristen? dulu kau Kita nabimu lihat kau tadi jelaskan Matius dulu, nabimu, 10:41. nabimu Di dulu sini kau ya. jelaskan. Ini ya. Woi, Receiving Nabi a prophet, jelaskan kita dulu. bertanya, prophet ya. Prophet, Nah, prophet, kita prophet, prophetnya. Sama Pak Pipo nanti ke Nah, situ. lihat. Nih, he who receive, he that receive, he that receive. Dan berisik, Semua hantar terkait tele, dengan balas receive. cek, keker, Menerima, tele. menerima Pak Pipo. Sama ini Pak Pipo. Apa? Bukan, begini, Ra. Jadi, Kau mah coba Yesus- kamu jelaskan Yesus itu kenapa hanya Nabi, menerima kenapa? Pak Pipo. Hei, kemana kau ini? Kau pernah sekolah kau? Jelaskan dulu nabimu. Bagaimana kamu mengatakan Muhammad Nabi? Kira-kira dari mana dasarmu? Coba Dia jelaskan. mendapat firman, Bagaimana dia- wahyu dari Allah, dan dia manusia pilihan Allah, makanya bergelar Kapan Nabi. Kapan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad? Slow, Pak Pipo. Pernah. Jangan lompat-lompat. Selesaikan dulu Kapan? satu-satu, Pak Pipo. Kapan? Kamu Tapi katakan bikin kopi tadi dulu karena dia kapan dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad? Kapan? Di mana ayatnya? Di abad ke-6 setelah Nabi Isa. Di mana itu Di ayatnya? Di Quran ada. Al-Quran. Iya, di mana di Al-Quran? Di Alkitab ada disebutkan juga itu. Si penghibur akan datang. Jika aku tidak pergi, dia akan tidak datang. Dia tidak akan datang. Kalau begitu, kalau kau jelaskan, mungkin saya diluruskan, saya salah mungkin barangkali. Yang saya tahu, Allah Subhanahu wa taala pasti melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Benar. Oh, udah Islam. Masuk Islam terus. Tapi asyhadu an la Tapi dikatakan ilaha tadi illallah. kapan? Tapi katanya yang langsung menerima wahyu dari Allah. Iya, Kan melalui malaikat malaikat Jibril. Jibril. Baca WhatsApp, Pak Pipo, baca Berarti WhatsApp. ada perantara, ada perantara. Ada malaikat Jibril. Jadi kenapa kamu katakan dari dasar itu kamu mengatakan Nabi? Karena Pak Pipo nggak mau dengar penjelasan. Kamu katakan tadi yang menerima wahyu dari Allah. Tapi Iya. Muhammad tidak pernah menerima wahyu dari Allah. Pasti melalui malaikat Jibril. Benar, sama seperti Yesus. Berarti malaikat Jibril lah Nabi, bukan Muhammad. Itu malaikat. Apa di Kristen nggak ada malaikat, Pak Pipo ya? Tapi kamu yang mengatakan tadi harus langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya, kan saya belum Apa jelaskan, Pak? Pak Kita Pipo jawab sudah. apa? Iya. Apa Pak? Bagaimana kamu dia bisa. Ya, Bisa kita jawab apa? aja ya, kita jawab ya. Nih. Oke, kamu oke, yang ya. mengatakan Besarkan, tadi ya. harus langsung Iya, wahyu iya. dari Allah. Iya, ini Muhammad tidak Ya, langsung nih, kepada Pak Pipo. Allah. Iya. Berarti malaikat Jibril Nabi. Malaikat Ya, ini mau dijawab Pak Jibril. Pipo. Ini mau dijawab nih. Surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat Jelaskan. 40 ini bukan nomor ini, ayat nih 40 ya. Jelaskan. Maka Muhammad, aku baca perterjemahnya aja. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para apa ini para Pipo? Nabi. Para nabi. Ini kata siapa? Ini kata siapa? Muhammad itu Melalui- nabi. Nabi Muhammad itu nabi. Iya, ini kata siapa? Kalimat ini dari siapa? Dari malaikat Firman Jibril. Allah. Nabi Allah. Dari siapa?
Firman Allah yang disampaikan melalui Jibril. Dari siapa firman Allah itu? Dari Allah. Iya, Pak dari Pipo. siapa itu? Dari Allah. Oh, dari Allah. Pak Pipo dari mana? Sama siapa? Baru pulang dari Sama mana? Pak siapa? Pipo? Dari malaikat Jibril. Iya. Bukan dengan Pak Tua. Minum nih, dulu, kan? Pak Pipo, minum dulu. Minum dulu. Di mana kau ini? Blender aja Pak Pipo, blender mereka Pak Pipo. Pak Pipo. Kamu katakan di mana ayatnya langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung kepada Muhammad melalui malaikat Jibril? Iya. Iya. Berarti malaikat Jibril itu nabi, bukan Muhammad. Kalau itu Malaikat katakan, itu. karena kamu yang mengatakan tadi yang langsung, bukan saya. Siapa bilang langsung? Karena Anda tadi Menerima mengatakan yang firman. menerima wahyu langsung berfirman. Udah benar, udah sepakat kita, udah sepakat. Oke, Pak Pipo. Pak Pipo. Apa lagi? Pak Pipo pernah dengar cerita Nabi Nuh? Kok ke Nabi Nuh kau pikir ini belum selesai? Gimana Udah kau ini? selesai tadi. Pak Pipo bilang Nabi Belum. itu menerima wahyu. Dari dasar dari dasar itulah kamu katakan bahwa Muhammad Nabi. Oke, saya terima. Bagaimana dia sebagai rasul? Rasul apalagi pangkatnya itu rasul? Coba. Karena diberikan kitab. Oh alah. Tadi wahyu, ini kitab. Bukan. Bedanya apa? Tadi antara Nabi dan Rasul kan. Levelnya, kastanya beda sedikit dengan Nabi. Ya coba jelas apa bedanya? Coba jelaskan menurut Quran dan menurut hadismu. Kalau karena Rasul, dia membawa agama. Banyak Nabi membawa agama dan memberikan Al-Quran, kitab suci. Enggak Banyak begini, Nabi, tapi begini, tidak Bu. semua Nabi Enggak, membawa gini. kitab suci. Enggak, begini, Bu. Pertanyaan saya begini. Kamu katakan Muhammad Nabi, tapi kalau saya tanya tadi Anda katakan harus melalui Allah SWT berfirman. Padahal Allah SWT berfirman kepada malaikat Jibril. Jibril mengatakan kepada Muhammad. Lalu Benar. itu Nabi. Oke, silakan. Benar. Rasul berarti Muhammad Nabi. Rasul yang dibuat diberikan kepada Muhammad. Rasul itu apa arti Rasul itu? Karena dia ada diberikan kitab suci untuk sampaikan kepada Yang diberikan Pak Pipo, wahyu nanti yang kepada saya. wahyu tadi apa? Wahyu tadi apa? Kitab suci atau enggak? Wahyu itu firman, bahasa. Iya. Jadi berarti ada lagi firman, ada wahyu itu kepada Pak Muhammad. Pipo saja yang firman menjadi daging menjadi manusia. Iya, kamu yang kamu katakan wahyu firman. Firman itu wahyu apa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu nggak belajar Iya. Quran kamu. Firman Allah sampaikan kepada Jibril diistilahkan wahyu. Jibril. Oke, ke Muhammad lalu itu maka Nabi dia. Yang Muhammad yang disampaikan itu hanya diterima baru wahyu. Sekarang Rasul, bagian Rasul apa apa pangkat dia menjadi Rasul? Karena apa? Karena dia membawa kitab suci, diberikan kitab suci, Iya. diberikan wahyu. Wahyu bukan ada lagi kitab suci di bawah selain wahyu itu. Enggak, kalau banyak nabi tapi tidak membawa kitab suci. Belajarlah kau, belajar dulu kau nggak ngerti bukan kau barangkali saya nggak tahu. Ngerti? Pak Pipo ngerti nabi? Iya. Nabi banyak Kamu nabi. jelaskan tapi- kadang-kadang kamu dari tadi kamu sudah salah kalau saya katakan salah itu Pak urusan Pipo, Anda Pak. dengarkan. Kamu katakan tadi kalau wahyu itu diberikan Allah kepada Nabi maka itu berarti langsung bicara Allah kepada Nabi itu namanya Bukan, Nabi. Ini tadi udah bukan sepakat melalui melalui malaikat. malaikat Jibril. Udah sepakat kita itu. Kalau begitu tarik kata-katamu bukan harus berbicara Tuhan atau Allah kepada seseorang baru Nabi melalui malaikat Jibril pun Nabi. Jangan kamu katakan langsung. Kamu yang Yang katakan bilang kalau langsung itu baru Nabi. Kita sudah Berarti Muhammad sepakat bukan tadi. Nabi karena dia melalui malaikat Jibril. Bukan Nabi dia. Iya, semua melalui malaikat, termasuk Yesus. Oke, saya ikuti itu. Saya ikuti walaupun melalui malaikat Jibril wahyu itu diberikan ke Muhammad Nabi. Oke, jelaskan. Terima kasih. Itu enggak saya bantah karena itu iman Anda. Silakan. Ya, sepakat, Lalu sepakat itu. Rasul bagaimana dia dijadikan menjadi Rasul? Rasul itu apa pengertiannya Rasul itu? Coba. Karena Rasul, Nabi yang membawa kitab suci. Yang tadi wahyu itu apa yang dibawa bukan firman Allah. Wahyu itu. Iya, firman Allah. Kitab suci yang disampaikan- mana lagi? Kitab suci yang mana lagi? Berapa kitab sucinya? Al-Quran. Oh alah. Al-Quran itu kan yang udah dicatat kepada sahabat-sahabatnya. Iya. Mana dari Allah? Apa dari Allah itu?
firman kau ini? disampaikan melalui Malaikat Jibril ke Tapi Nabi udah Muhammad. disampaikan melalui wahyu Nabi. Rasul Iya ke apa? Nabi Muhammad. Iya. Iya. Terus Nabi Muhammad menghafalnya dan disampaikan ke sahabat-sahabatnya. kalau begitu karena sahabat menghafal mencatatnya. baru Rasul. Enggak, dengar. Kalau menghafal baru Rasul gitu. Bukan, Rasul ini yang menerima kitab suci. Apa yang diterima wahyu itu apa? Kitab suci atau enggak di dalam diri Muhammad? Apa Pak yang Pipo dengar diterima? dulu saya ngomong dah. Pak Pipo dengar dulu saya ngomong ya. Banyak Enggak, bukan beda. Yang kamu terima tadi dari malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad, maka dia nabi. Oke. Rasul yang diterima lagi yang lain. Yang lain apa yang lain itu? Firman apa yang diterima lagi? Tidak semua nabi membawa kitab suci. Yang membawa kitab suci Yang dinamakan sekarang Rasul. Mengapa pertanyaan saya, mengapa Muhammad nabi dan Rasul? Iya, karena dia diberi Pengertian Rasul. amanah membawa kitab suci. Yang dibawa wahyu itu tadi, itu kan udah kitab suci kepada dia. Bukan? Rasul sudah pasti nabi, Pak Vivo. Nabi belum tentu rasul. Enggak, kalau itu kamu kata silakan. Kalau memang dengar nih ya, makanya kamu kalau nggak ngerti kamu jangan ngomong. Kalau dikatakan nabi menjadi kalau sudah nabi udah rasul ya silakan kalau memang itu pengertian itu. Gas. Nah, kalau itu boleh. Tapi jangan kamu katakan pokoknya begini, pokoknya begini. Pak Pipo sepakat ya Itu berarti ya. bukan. Saya tidak menimpulkan apa-apa, cuma saya bertanya kalau kamu katakan kalau sudah nabi udah rasul. Ya urusan Anda kalau memang itu. Tidak. Nabi dan Rasul. Tapi itu- jangan kamu katakan ada lagi yang lain di bawah Quran atau apa, sementara wahyu sudah diterima, ada yang lain. Bagaimana cara menerima itu? Udah sepakat Tapi tadi kok bilang sama saya aku. nanya, Udah sepakat supaya- Pak Pipo. Kalau Supaya saya nanti Tuhannya Pak supaya Vivo saya dapat nanti wahyu dari mana Pak dapat Vivo? hidayah dong. Pak Vivo, Tuhannya Pak Vivo itu dapat wahyu dari mana? Tuhannya Pak Vivo dapat wahyu dari siapa? Nah, jawab Pak Pipo, jawab. Izin bentar. Bang Indra punya bodrek lebih nggak di situ? Kebetulan Bang, bodrek kan bukan untuk sakit kepala, bukan untuk sakit otak Bang. Ini obat sakit otak, nggak ada bukan bodrek Bang. Untuk sakit kepala boleh, ini sakit otak nih nampaknya. Pakai panadol bisa bang? Nggak bisa. Bu, Dia kita harus kasih dengan kesempatan Pak Vivo membaca menjawab dulu hadap. ya. Lanjut. Pak Vivo, Pak Vivo, oke. Jadi sesuai dengan yang definisi barusan ya. Nah, Tuhannya Pak Vivo itu dapat wahyu dari siapa Pak Vivo? Coba Pak Aldo. Pak Pipo. Yesus, Tuhannya Pak Vivo, dapat wahyu dari siapa Pak Vivo? Pak Pipo lagi ambil napas dia. Ya, sebentar. Pak Vivo biar istirahat. Oh, lagi minum ya? Pak Aldo coba jelaskan dulu. Nabi dan Saya Rasul menurut nggak Kristen. ikut tanggung jawab ya. Biar Bang Jer yang pikul. Bang Aldo dulu lah, Bang Aldo dulu mungkin ada yang mau Bang jelasin. Aldo. Silakan Bang Aldo. Pak Aldo, jelaskan. Kasih besar suara Bang Aldo. Iya, yang Jangan di mute tuh, jangan di mute. itu di mute Bang Aldo. Buka. Oke, yang lain diam ya. Oke. Yes. Kalau di dalam ajaran Kristen tidak ada istilahnya Alkitab diturunkan gitu. Nabi membawa Alkitab, membawa kitab itu nggak ada. Jadi yang namanya kitab itu dibuat oleh manusia, produk manusia. Kitab suci Kristen dibuat itu baru di abad 4. Sebelum Dengerin Pak Vivo, Pak Vivo. Nah, di abad keempat tuh. kitab 300 tahun enggak ada bacaan apa-apa. ada Pak. Jadi di abad 1 adanya kitab-kitab. Nah, antara abad 1 sampai abad 4 itu ada ratusan kitab. Diseleksi mana yang dianggap itu betul-betul mewakili ajaran Yesua, mana yang tanda tanya, mana yang tidak gitu. Makanya di abad Menurut 4 Bang Aldo itu, yang mana? Yang nggak tidak tanda tanya? Yang Alkitab sekarang? Jadi yang namanya Alkitab adalah kitab-kitab yang dikanon gitu, atau kitab yang dianggap sebagai kitab kanonik. Hasil dari konsili tersebut, yang namanya kitab itu terbagi dua. Ada kanon, ada apokrif. Itu udah ngerti Yang kami Bang Aldo, udah ngerti, disebut udah ngerti. Udah ngerti Bang Aldo. Yang disebut scripture. Bang Aldo coba adalah cerita yang kisah namanya- Nabi Nuh Bang Aldo.
Bang Aldo, Bang Aldo, Bang Aldo, Bang Aldo. Begini. Halo, adalah teman-teman. firman. Udah ngerti kita Bang Aldo, sudah ngerti kita itu. Nabi dan Rasul Udah sepakat sudah, kita dengan Pak Pipu tadi udah sepakat. Ya, Bang Aldo, Yeshua Bang Aldo. bukan nabi Allah. Udah sepakat ya. Yeshua bukan Halo, nabi. halo, Bang Aldo, halo. halo Bang Aldo, Ya, halo Bang Aldo. Ya sudah sepakat belum? Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut Islam dan Udah Kristen. sepakat, ya? dengan Pak Pipu udah sepakat. Oke, Udah sudah. sepakat sama Pak Pipu. Oke, sudah, oke. Oke, sudah Bang lanjut. Aldo. Yuk. sebenarnya nggak sepakat Bang Aldo. juga nggak apa-apa. Kita kan diskusi. Nanti tunggu ada Bang Pipu, tunggu ada Pak Pipu baru kita ngomong 3. Ya. Masalah Nabi. Bang Aldo. Bang Aldo. Iya, ya. Bang Aldo tahu kisah Nabi Nuh? Udah apa lagi udah. Apa? Tadi ada urusan tepat sebentar. Apa Udah lagi selesai. Apa lagi tadi? Pak Pipu Apa? tahu Apa kisah itu? Nabi Nuh? Pak Pipu Kamu tahu kisah ngapain Nabi kau Nuh? ke Nabi Nuh nanti kemana-mana kau? Kau Sudah bagus selesai. gila. Sudah Nabi sepakat. sudah Enggak, sepakat. jadi gimana? Udah jelas ya. Jadi Nabi Muhammad itu Ya. Rasul dan Nabi. Udah Menerima sepakat, wahyu. sepakat. Sudah. Enggak, dengar dulu. Apa udah belum? Ah, Udah sepakat. Sudah sepakat. Sepakat. Sudah. Udah, Ini Pak Pipu dijelaskan. udah jelaskan Bang tadi. Aldo juga. Enggak, di sini ada yang menonton edukasi supaya dapat edukasi bahwa Muhammad Nabi dan Rasul. Jadi dia menerima wahyu dari malaikat Gabriel lalu gak pasti kalau itu sudah Nabi pasti jadi Rasul. Tapi penjabaran Rasul nggak ngerti, nggak tahu. Kan nggak ada penjabaran Tahu, yang betul, dikatakan betul. kalau Nabi udah Rasul. Ya, ya. Ya, Betul, Udah tapi tahu, betul. udah, Nah, gitu. jadi gini, betul. Kita belum Jadi Nabi jelaskan, Muhammad, udah. ya betul. tentang Kan Rasul sedikit ya. kan belum Nabi dijelaskan Muhammad tentang betul. Rasul. Tapi dikatakan tadi kalau sudah Nabi udah Rasul, hanya Aku sebatas jelasin. itu. Iya, siap. Wah, jelas. Iya. Nah, Baru jadi gitu. betul. Baru Nabi, enak. iya, ini mau Ya, jelasin. ya. Mantap, Iya, ini mau mantap jelasin. ini, mantap. Bentar. Aja. Jelaskan Siap. mantap. Oke ya, diam ya. Oke, Eh. betul. Jadi Nabi Muhammad benar sesuai dengan Pak Vivo bilang diangkat seperti yang ayat saya tadi angkat ya. Nabi dan Rasul dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, sekarang Yesus mengaku dirinya nabi. Nah, saya tanya, Yesus Tuhannya Pak Vivo dapat wahyu dari siapa? Iya. Ini enggak sebentar, 1000 kau tanya pun nanti saya jawab tentang Nabi Muhammad Ya. menerima wahyu dari malaikat Gabriel jadi nabi. Rasul berarti kalau sudah nabi sudah Rasul, tapi penjabaran di Rasul nggak ada. Hanya begitu aja pengertian di awan-awan gitu. Tidak ada Ya, penjelasan oke, tentang ya udah Rasul. gitu ya. Ya, jadi Enggak, Nabi memang itu akui dia dulu, menerima akui wahyu dulu. dari Allah. Dah. Akui dulu. Ya, aku. Kalau sudah Nabi Apa dan yang Rasul, diakui? Rasul itu pengertian Rasul nggak ada. Ya, Ada. Betul, Ada Pak. Pak Pivo, ada. Menyampaikan. Jelaskan bro, jelaskan. Ya. Iya, Jelaskan aku kan, jelasin. Kalau Aku Rasul jelasin. itu jelaskan. adalah seseorang Eh. yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat yang baru. Itu pengertian Rasul. Ya. Membawa Oke. Nah, sekarang Yang seseorang yang Yesus mengaku dirinya nabi. Nah, saya tanya, Yesus Tuhannya Pak Vivo dapat wahyu dari siapa? Tenang dulu. Jadi kalau Oke, Rasul ya, bukan tenang ya, diutus, teman-teman tenang juga ya. berarti Oke, enggak dengar Yesus dulu. itu Yesus yang mengaku dirinya nabi Pak Vivo. Yesus yang mengaku dirinya nabi. Itu dapat wahyu dari siapa Pak Vivo? tangan semua. Sebentar, satu-satu kita. Ya, tanda Kamu tangan Pak jelaskan Vivo. Bung. Aku minta tanda tangan. Tidak, enggak dengar. Saya Oke, tidak akan silakan, komentari silakan. dan saya tidak menimpulkan apa yang kamu katakan supaya udah tahu mana tahu Oke. saya dapat hidayah. Dengarkan. Kamu katakan tadi Nabi karena kalau sudah mendapat wahyu dari malaikat Gabriel kepada Muhammad maka dia Nabi. Kamu katakan tadi yang dikatakan tadi rekan kita kalau sudah Nabi menjadi Rasul otomatis. Tetapi penjabaran Rasul enggak ada rekan ini karena dia mendapat syariat. Syariat entah apa rekan katakan. Berarti ada dua kemungkinan. Dua diterima Muhammad di dalam wahyu itu. Di Gua Hiro barangkali. Iya, dua. bukan Ada begitu syariat. Pak Pipo. Gimana? Udah, Coba, nggak coba, jelaskan, coba. apa-apa Bang Bel, ya Bel, nggak usah Di dikoreksi Bang. samping coba, Bang, nggak usah Rasul dikoreksi, Bang. sebagai seorang nabi, Biar aja. Pak Pivo, Nabi Muhammad Ya. juga Biar seorang aja, nggak usah Rasul. dikoreksi. Nggak, biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dikoreksi. Enggak dia. Nah, Kalau sekarang sudah kita diterima sepakat, dari Bang wahyu Vito. dari malaikat Gabriel, maka Nabi. Kamu kata syariat Ya, lagi entah oke, ya. apa itu berarti syariat diterima dari siapa? Menjadi Rasul. sudah. Yaudah, Oke. siap. Dari Allah ya. Penjelasan Udah, tentang sekarang Rasul. ini Ingatkan Yesus saya, Pak mengaku Pipo, dirinya diam, nabi. diam. Ya, jelaskan. sekarang gitu ya. Yesus mengaku dirinya nabi. Nah, pertanyaan saya, Yesus Tuhan Pak Vivo itu dapat wahyu dari ini belum siapa? kau jelaskan pertanyaan saya. Kamu Sudah, Opung. Begini, Opung. Sudah dijelaskan.
Dan menurut Opung itu Yang masih mana di penjelasan awal-awalnya. Rasul? Yang Itu mana dari- penjelasan dari Rasul? tanya Yang penjelasan Opung, Rasul dari tanya mana? Opung. Mana? Iya sudah. Mana Sudah penjelasan dijelaskan. Kalau Opung belum paham itu dari tanya Syariat Opung. dikatakan Sekarang karena syariatnya gantian. ada. Syariat ini dari siapa? Nah, Dari siapa dari syariatnya? Allah. Dari Allah. Ya Allah. Sudah sekarang gantian. Berarti diterima Kan sama-sama wahyu di- dan sekarang syariat. gantian saya tanya ya. Berarti dua. Oke, Dua sekarang saya tanya, kemungkinan Pak. diterima. Diterima wahyu dan syariat itu. Jawab dulu. Dua jawab diterima. dulu. Yo, Ya, ya, diterima ya. dua-dua. Iya, dua-dua Udah, semua. ya udah. Wahyu isinya syariat. Dua Sudah diterima. semua. Ya. Dua kali Yo, diterima. dua Dua Belum kali bisa jalan. diterima. Dua kali diterima. Dua kali Opung. Ya, oke ya. Aku nanya Baik, ya. Tapi dengar kalau- dengar. Wahyu itu apa? Syariat itu apa yang diterima? Aku tanya Wahyu dulu itu Pak. apa Iya, yang boleh. diterima? Syariat itu apa? Jelaskan Nggak bisa dulu. diskusi. Iya. Aku tanya Ah, dulu Pak. wahyu itu apa? Hidayah artinya apa? Iya. Kan saya bertanya, kau jelas kamu yang mengatakan tadi menerima wahyu menjadi nabi. Lalu dijabarkan lagi syariat diterima menjadi rasul. Berarti diterima wahyu, diterima syariat. Dari yang Karena sama. si Nabi Dari karena si Nabi menerima kitab suci disebut rasul, Pak Pipo. jadi yang, semua yang nabi diterima menjadi wahyu, wahyu tadi apa yang Wahyu diterima? Wahyu apa? tadi apa yang diterima? Bukan kitab suci. Wahyu apa? Wahyu Bukan apa? kitab suci. Nah, itu. Sudah. Begini Kancang, Opung. kancang, Teman-teman, tolong, teman-teman, Kancang. teman-teman yang lain. Tolong diam. Saya mau jelaskan ke Opung. Opung. Jelaskan Opung dulu bilang ada bagus-bagus dua. apa salahnya. Wahyu sama syariat. Oke, ada dua diterima. Sudah Opung. Oke. Sudah Opung terima itu kan? Sudah penyampaian tadi diterima tuh. Iya. Wahyu ada dua. Ya, jadi yang diterima dua. jadi Wahyu dua sama wahyu syariat. diterima wahyu berupa apa wahyu ini? Berupa apa syariat? Coba jelaskan. Ya. Ya itu sudah, Opung udah tahu. Apanya sudah? Wahyu itu apa yang diterima? Syariat Ya, apa yang diterima? Dari wahyu tadi sudah. Kalaupun Opung mengatakan ada dua, ya udah dua lah. Jangan Wahyu sama jangan syariat kau diterima. karang-karang lah. Jangan dikarang-karang. Kalau ada ayatnya Tidak. buka. Oke, boleh nggak Sudah sepakat, udah betul, aku ingin kayak Pak Vivo aku ingin bilang, sudah meluluskan betul. pertanyaan saya gitu. Oke ya, sebentar ya. Oke, Pak Vivo, saya ingin memulai pertanyaan saya dengan cara menjawab itu singkat ya, sebentar. Nah, Pak Vivo jangan lupa potong supaya diskusinya enak gitu. Satu, Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Jangan wahyunya nanti dulu ya. Iya. Rasul, Ya. wahyu yang sudah Wahyu terima itu dia berupa punya. apa? Wahyu itu berupa apa yang diterima? Wahyu itu satu-satu. Aku jelasin. Wahyu itu berupa apa yang diterima? Ya, aku Coba. jelasin. Ya kelar-kelar. Sabar, Opung. Nanti Opung lawan Wahyu Nabi itu aja. pengertian wahyu itu berupa apa Sekali diterima? lagi gini, saya jelaskan. Sekali lagi, ini potong. Saya ada anak. Lanjutlah. Anak-anak urus anakmu dulu, anakmu udah nangis dia urus anakmu dulu supaya diam dia. Ya, ya, Urus sudah, anakmu, sudah, pikir dulu kau tidur kau dulu tidur. Wahyu itu berupa pengajaran. Oke, saya terima. Berupa pengajaran diterima Muhammad wahyu. Itulah namanya wahyu. Oke. Satu contoh lah kamu kan. Contohnya apalah salah satu contoh apalah ayatnya coba. Diharamkan makan babi. Saya Nah, ini katanya kul huwallahu. tapi minum. Oke, makan babi diharapkan minum kencing unta bisa. Gitu. Tai busang mahal di luar. Minum kencing Tai unta unta bisa, pun tapi tai tidak unta pun semua dikasih. dimakan bisa. Hanya orang tertentu. Nggak boleh. Makanya kalau kau bicara kalau kau nggak mampu diam kamu. Iya, sudah. Tapi Pak Pipo Saya tidak pernah menyimpulkan. Saya tidak pernah Dilarang menyimpulkan apa berzina. dikurang di hadismu. Nah, kan Oke, bilang sekarang kau ini. Ini Kalau ini kamu Opung tidak ini. mampu diam kamu kok nggak Oke. bisa. Oke, sudah. Saya sudah, bertanya, kau sudah. simpulkan apapun, saya tidak komentari, hanya bertanya. Kau dengar kuping? Sudah. Siap. Ya. Oke, sudah clear ya, clear. Teman-teman clear ya. Apanya yang clear? Syariat sama wahyu belum selesai, clear gimana kau? Mau sampai kapan, Opung? Iya, kalau nggak bisa jelaskan udah menerah, angkat bendera, Ujung-ujungnya Opung angkat bilang, bendera ya, udah. waktu saya sudah habis. Oke. Saya mau Kita bahas dulu. lagi. Nanti kita Pak Pipo. Pak Pipo, Apa itu? tahu cerita Nabi Nuh kan? Pak Pipo? Ini belum selesai angkat bendera kau ini kalau Sudah angkat selesai bendera Pak itu. Ibu bilang. Angkat bendera Sudah nggak selesai. salah bilang. Udah lah, Pak Selesai Vivo. dari mana? Dari Hong Kong. Pak Vivo. Tapi mau dijelaskan Dari Pak Hong Pipo Kong. nggak mau dengar.
Kang Chan, Saya jelaskan, dengar, dengar tapi- Kang Chan jelaskan. Saya dengar, tapi saya bertanya, wahyu itu apa? Saya katakan kamu nggak bisa jelaskan. Wah, itu Syariat dia. itu Wah, apa yang Kang Chan. diterima dari Allah? Nggak bisa kamu jelaskan. Oke. Berarti kamu udah begini aja lebih bagus. Alam-alam lah udah. Ya, wallahu alam. Sudah, Bisa. sudah. Enggak, apa lalala. Oke, Pak Pipo, tahu cerita Nabi Nuh? Ya. Tahu cerita Nabi Oh, Nuh? Nabi Nuh kan nanti Nabi Nuh itu ini belum selesai kemana-mana kau. Sudah. Kenapa Wallahu kenapa alam. babi juga dinaikkan ke kapal Nabi Nuh? Kenapa menurut Pak Pipo? Kenapa babi juga ikut dinaikkan? Kenapa? Untuk apa babi itu? Membuat dimakan. Dengar dulu, ini udah selesai, ini belum selesai. Nanti makanya sudah kamu jangan terlalu wallahu alam minum tadi. kecing. Makanya Tapi kamu sudah tidak terlalu wallahu banyak kamu alam. minum kecing Nggak bisa. Pak Pipo tidak Pak Pipo nggak memenuhi Saya syarat harus- jadi mualaf. harus tegas, Apa ya. tadi lalala. Diskusinya sudah tidak bisa ini, saya terpaksa turunkan. Kalau tidak tertib, kita harus Terserahlah kalau kamu turunkan. Saya tahu karena kamu nggak mampu, lalu itulah kekuatanmu turunkan. Kita sudah Nggak ada yang menyerah. sebatas itu kamu. kita sudah menyerah. Pak Pipo nggak Opung, mau sudah. dengar penjelasan. Udah terserah kalau kamu mendarah kau turunkan akan bendera kau. Udah. Ya. Oke, Opung ya, sudah ya hiburannya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sebelum Anda turunkan, dengarkan hanya diskusi menambah wawasan kita masing-masing. Saya tidak pernah ingin menyakiti Anda siapapun Anda. Oke, Saya terima tetap kasih, mengasihi Anda Opung. semua. Oke, Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, baik di kolom komentar. Terima kasih. Saya undur diri. Sebelum kamu turunkan Habibu, takut sih aku saya gas maka dia diturunkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Maaf belum turun kata-kata karena saya saya menyinggung belum perasaan. turun. Terima kasih banyak. Terima kasih Pipo. banyak, Opung. Namanya ngalor ngidul itu. Ngalor ngidul namanya, bukan diskusi itu. Oke, hiburannya selesai. Kita lanjut. Nama ini menarik nih. Aku ingin kita bisa bahas itu tentang Mesias, Masiha, atau Al-Masih. Suaranya nggak kedengeran tuh Bang Aldo. Oh, ada Iya. suaranya ya. Jadi diskusi Ya, diskusi ya. Hiburannya harus sudah panjang selesai. sabar ya. Ya, nggak apa-apa. Harus panjang Lanjut. sabar ya. Ngadepin Ya. gitu ya. Ya, Oke, kalau kita lihat dari dua sumber yang berbeda, yang kita harus hormati kedua sumber tersebut ya, yaitu Bible dan Quran, maka bisa kita temukan sebenarnya sosok Yesua dan Isa ini bisa dibilang mirip, tidak bisa dibilang sama. Ada kesamaannya, tapi kalau kita lihat detailnya, ternyata perbedaan ini sangat mencolok ya. Tadi udah dibahas ya, yang mengutusnya aja berbeda gitu. Ya, di abad 1 ya, itu tidak pernah diperkenalkan ada nama Tuhan bernama Allah oleh Yesua. Dan oleh gelombang 1, gelombang 2 pengikutnya. Mereka mengakui Yesua itu adalah nabi, tapi bukan nabi dari yang menerima pesan atau pengajaran berasal dari Allah. Begitu munculnya ajaran Yesua di tanah ada pengajaran itu, tapi sekali lagi itu adalah pengajaran yang berbeda sama ajaran aslinya. Terus kata Mesias sendiri ya, itu artinya adalah yang diurapi. Sementara Isa Al-Masih itu sang pengusap gitu. Jadi ini ada perbedaan. Saya lihat sebentar. Ini tadi saya buka Yohanes. Nah, ini dia. Yohanes 1 ayat 1 ya. Kalau kita lihat kamusnya ya, dari bahasa Aram ke bahasa Inggris, dia itu ya, Mesias ya. Tadi kita bahas Mesias kan ya. Berarti kita ambilnya Matius aja. Matius 1 ayat 1. Tadi berapa menit Bang Host Oke. biar bisa giliran ini? Iya. Biar Dari tadi baterai. Bang Aldo Nah, ini ada kata nahan Mesias ya. diri untuk tidak menjelaskan. Ya, lanjut Bang Aldo.
Nah, ini artinya adalah Mesias atau anointed one yang diurapi. Jadi tidak ada istilahnya tuh pengajaran yang mengusap, itu nggak ada sebenarnya. Lalu kalau kita lihat dari silsilah ya, memang sama-sama dilahirkan dari kandungan Miriam ya. Kakeknya itu, ayahnya si Miriam ini itu bernama Yoakim. Nah, sementara Isa, ayahnya si Miriam ini bernama Imran. Ini beda. Bisa masalah penyalipan kita udah sama-sama tahu ya, Yeshua disalib, Isa enggak. Kedatangannya kedua kalinya juga demikian. Yeshua itu datang untuk menghakimi, nggak ada hubungannya sama bunuh-bunuhan babi gitu. Nah, Isa ini datang untuk membunuh babi. Masalah pengampunan dosa, Yeshua itu ada tercatat ya, bukan tersurat di dalam Injil kanonik kami. Yeshua itu berhak untuk mengampuni dosa. Isa tentunya enggak. Jadi kalau dibilang sama, sekali lagi sama aja bilang, wah Aldo sama Tom Cruise sama gitu. Sebenarnya mirip, ada iya kemiripan ya antara Yeshua dan Isa, antara saya sama Tom Cruise gitu. Karena ada poin-poin kesamaannya, tapi dilihat secara detail tidak bisa dibilang ini kedua sosok ini sama. Oke, itu aja dari saya. Oke, silakan yang lain. Ayo silakan yang lain. Bang Aldo, sorry sedikit aja. Ya sedikit aja, nanti mungkin pengenangnya tahu Bang Al ya. Bang Aldo, kalau ada orang yang bilang begini ya, orang yang bilang begini, Pak Vivo tadi diturunkan oleh host gitu. Tapi saya bilang Pak Vivo dia turun sendiri gitu Bang Aldo. Dua kontradiksi dalam peristiwa. Kata host Pak Vivo, kata orang lain diturunkan oleh host, kata saya Pak Vivo-nya diturunkan oleh saya. Perbedaannya kan ada pada diturunkan, tetapi eksistensi Pak Vivo itu, orang yang sama itu kan ada di situ. Nah, Yesus atau Nabi Isa, teman-teman Kristen bilang Yesus itu dia disalib gitu ya, mati di situ. Teman-teman Islam juga bilang, teman-teman Kristen itu ya, teman-teman Islam bilang bahwa Yesus, peristiwa penyaliban itu memang ada, tetapi mereka menyangka dia sudah disalib, padahal tidak. Jadi peristiwanya yang kontradiksi, bukan orangnya Bang Aldo. Gimana Bang Aldo merespon itu? Masa logika sederhana aja mungkin ya seperti itu ya. Itu sebetulnya logikanya berita wahyu loh. Berita wahyu mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama, tetapi memiliki peristiwa yang berbeda. Nomor 4 berarti itu ya. Berita wahyu ya. Nanti yang lainnya teman-teman yang Iya. Oke. Iya, dicek aja nanti. Berita wahyu itu termasuk Kristen penyembah Allah di Indonesia. Ya, dan karena enggak ada urusan, bukan masalah berita wahyunya, logiknya. Ini sangat Jangan subjektif gitu. Dari logiknya. Dari penyembahannya, dari ajarannya itu, ya, logiknya itu terpengaruh dari ajarannya, Pak. Ya. Jadi kekristenan itu terbagi dua. Enggak, ya, gimana ada bisa? Kristen menyembah Allah dan tidak. Bukan, enggak, jangan. Di sini yang membedakan YHWH dengan Allah.